Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Octavia Nurwahda dari kelas 10 TKJ 1. Kali ini saya akan membawakan materi tentang OSI layer atau Open System Interconnection Layer. Mari kita belajar sama-sama mengenai OSI layer. Kita mulai dari pengertian OSI layer itu sendiri. OSI layer atau Open System Interconnection Layer adalah model konsep OSI virtual 7 lapis yang mengidentifikasi bagaimana sistem komputer yang berbeda dapat berkomunikasi melalui jaringan. Dengan setiap lapis memiliki fungsi spesifik untuk memfasilitasi transmisi data yang efisien dan standar antar perangkat. Model ini berfungsi sebagai panduan dan standar bagi pengembangan perangkat keras dan lunak, memastikan berbagai teknologi dapat berinteraksi secara kohesif menggunakan protokol komunikasi yang umum. Berikut adalah daftar 7 lapisan OSI dari bawah ke atas. Lapisan pertama ada lapisan fisik atau physical layer. Yang kedua ada lapisan tautan data atau data link layer. Yang ketiga ada lapisan jaringan atau network layer. Yang keempat ada lapisan transport atau transport layer. Yang kelima ada lapisan sesi atau sesi layer. Yang keenam ada lapisan presentasi atau presentation layer. Terakhir ada lapisan aplikasi atau application layer. Kita akan jelaskan satu persatu mengenai 7 lapisan OSI layer dari bawah ke atas. Kita mulai dari lapisan pertama, yaitu lapisan fisik. Lapisan fisik atau physical layer fungsinya mengidentifikasi media transmisi jaringan sinkronis bit, topologi jaringan, dan pengabelan, serta mengubah data menjadi sinyal untuk dikirim melalui media lokal. Contohnya ketika kita menggunakan Ethernet untuk menghubungkan komputer ke router, kita berada di lapisan fisik. Yang kedua ada lapisan tautan data atau data link layer. Fungsinya menerima paket dari lapisan jaringan, menambah alamat fisik, dan mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima dari media lokal, membentuk unit data yang disebut frame. Contohnya, ketika kita menggunakan Wi-Fi untuk terhubung ke jaringan internet, kita berada di lapisan tautan data yang mengatur pengiriman data dalam frame. Yang ketiga ada lapisan jaringan atau network layer. Fungsinya lapisan pengamatan logis seperti IP versi 4 dan IP versi 6 untuk memindahkan data antar jaringan. Contohnya, ketika kita mengakses website dengan menggunakan alamat IP, kita berada di lapisan jaringan yang mengatur routing data. Yang keempat ada lapisan transport atau transport layer. Fungsinya untuk mengirim data yang andal dan mengontrol aliran data. Contohnya ketika kita menggunakan protokol TCP atau Transmission Control Protocol untuk mengirim data secara handal, kita berada di lapisan transport. Yang kelima ada sesi atau sesi layer. Fungsinya membangun, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi. Contohnya ketika kita membuat koneksi SSH atau Secure Shell ke server untuk mengakses file, kita berada di lapisan sesi yang mengatur koneksi. Yang keenam ada lapisan presentasi atau presentation layer. Fungsinya menerjemahkan data agar dapat dibaca oleh lapisan aplikasi, termasuk enkripsi dan kompresi. Ketika kita menggunakan protokol SSL atau TSL untuk mengenkripsi data yang dikirimkan, kita berada di lapisan presentasi yang mengatur format data. Kita lanjut ke lapisan terakhir, yaitu lapisan aplikasi atau application layer. Fungsinya, lapisan paling atas yang menyediakan antarmuka langsung antar pengguna atau aplikasi dengan jaringan, menggunakan protokol seperti HTTP, SMTP, atau DNS. Contohnya ketika kita menggunakan browser untuk mengakses website dengan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, kita berada di lapisan aplikasi yang mengatur interaksi dengan pengguna. Kesimpulan tentang OSI layer adalah bahwa model referensi ini membantu memahami bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan komputer melalui 7 lapisan yang berbeda. Setiap lapisan memiliki peran penting dalam proses komunikasi data, dan memahami OSI layer dapat membantu dalam merancang, mengimplementasikan, dan memecahkan masalah jaringan. Baik,
Kita tutup penjelasan kali ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.